Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa kumpul di malam hari ini. Bagi para teman-teman 1 juta viewer saya akan menjelaskan untuk malam hari ini, menjelaskan tentang, tadi saya dapat WhatsApp tentang peletnya nggak main-main ini. Saya tadi disuruh jelaskan pelet darah haid. Kita tahu bahwasanya pelet itu adalah suatu ilmu atau suatu ajian ya, yang digunakan untuk membuat orang lain jatuh hati atau jatuh cinta pada kita. Itu pelet secara harfiah seperti itu. Tapi pelet juga bisa dikatakan secara umum juga sih. Ada pelet secara umum itu mahabbah, kalau bahasa Arab mahabbah, rasa cinta, pengasihan dalam bahasa Jawa. Pelet dalam bahasa Indonesianya. Bagi saya namanya pengasihan, pelet ataupun mahabbah itu intinya adalah agar orang lain itu memiliki rasa pada kita, rasa yang berlebih, yang dianggap tidak normal. Tapi ada juga pelet yang memang normal kayak orang biasa, pacaran biasa gitu yang nggak menyakiti, nggak apa, itu ada. Cuma bagi saya pelet itu biasanya ya nanti ada perwujudannya sebenarnya. Misal ketika kita membaca ajian A, ajian Semar Mesem atau ajian apa, biasanya itu nempel di sini. Itu kayak ada paku, kayak ada kayu nempel di sini, tembus sini seperti itu. Terus saya juga mau mengucapkan, sebelum lanjut saya mau mengucapkan salah satu kepada makhluk-makhluk yang enggak kasat mata, saya ucapkan selamat datang. Dan bagi makhluk-makhluk yang bisa dilihat mata atau tidak kasat mata ya, selamat datang juga. Dan saya hanya bisa menjamu untuk makhluk yang tidak kasat mata. Saya hanya bisa menjamu dengan satu dupa di pinggir kamera. Oke, untuk lanjut lagi. Jadi pelet itu seperti itu ya teman-teman. Enggak lebih kepada meningkatkan rasa cinta, imun itu dibangkitkan. Jadi rasa cintanya dibangkitkan. Nah, tadi itu saya dapat WA pelet pelet darah haid itu seperti apa. Pelet darah haid itu bisa dilakukan oleh laki-laki, bisa dilakukan oleh perempuan. Bagi seseorang yang memiliki darah lawan jenisnya, dia bisa sesukanya bagian santet, itu bisa seperti itu. Pelet juga sama. Pelet darah haid itu suatu pelet yang mana menggunakan media darah haid. Jika wanita, darah haidnya tadi itu dicampurkan kepada dari sebuah minuman atau apapun untuk diminumkan kepada lawan jenis. Biasanya untuk mikat. Untuk pelet dalam hal seperti ini untuk mikat lawan jenis. Jadi biar lawan jenisnya tertarik, itu diambilkan pelet berupa pelet darah haid. Apa nggak ada pelet yang lain? Banyak. Cuma tadi itu saya dikasih WA dikasih sebuah pertanyaan, disuruh menjelaskan namanya pelet darah haid. Kemudian untuk yang laki-laki apa bisa ketika si tarsis yang dituju itu membuang pembalut atau yang bersayap bekas haidnya orang tadi, diambil, didoai, dimantrai, kena. Ibaratnya gini, kalau ada niat-niat terkhusus, ada niatnya tertentu yang memang digunakan untuk menggunakan itu, ada niatnya tersendiri. Seperti halnya dulu saya dapat dari seorang ngaji gitu. Ngaji juga diajari hal-hal seperti itu dulu. Ngajinya orang dulu beda dengan ngajinya orang sekarang. Kalau ngaji sekarang ya lagaran gitu, tapi kalau ngajinya orang dulu beda. Dan nanti dikembangkan dan orang tadi menemukan cara-cara tersendiri. Misal aku gak niat naleni si A, aku gak niat naleni iki, tapi aku niat naleni atine si jabang bayi iki. Aku bisa
dengan nantinya dibacakan dengan doa-doa tertentu, doa-doa mahabbah, sun matek ajiku aji asmoro kandil, sliramu si jabang bayi ini kandil teko marang aku. Bisa ada lagi bobo getih abang biyungku getih putih bapakku, siro welas siro asih asih marang aku. Itu juga termasuk salah satu doa-doa pelet yang memang bisa digunakan. Kalau untuk pelet yang namanya pelet darah haid ya cukup diniatkan saja, niat ingsun amel betaken getih haid marang ngombenan iki supaya atine si jabang bayi iki seneng tresno welas marang aku kelawan ridho lan idine Gusti kang akarya jagat kun fayakun Allahu Akbar. Sudah cukup itu untuk cepat, dan nanti itu reaksinya cepat. Nah ini dipraktekkan silakan, tapi aku nggak ikut tanggung jawab. Kalau terjadi apa-apa aku nggak ikut tanggung jawab. Ada lagi nyating sun matek ajiku aji semar kuning, sun matek ajiku aji semar mesem, mut-mutanku inten, dan lain sebagainya. Itu ada. Kalau nanti tak jelaskan lebih banyak panjang, nanti saya ngajarin namanya doa pelet gak enak. Terus apakah di Quran ada? Quran itu kalau di Quran, Quran kok bisa digunakan seperti itu? Jangan salah. Quran itu tergantung siapa yang menggunakan. Digunakan dukun bisa, digunakan kiai bisa. Tergantung niatnya siapa yang menggunakan. Tapi nanti kalau kena batunya ya nggak ikut-ikut. Karena pada dasarnya hal seperti ini juga ada karmanya, ada pengembaliannya. Jangan disalahkan. Ketika nanti ada kembalian 500 atau berapa ya jangan disalahkan. Jadi seperti itu, pelet itu ya termasuk pengasihan yang digunakan untuk membuat orang terpikat secara tidak wajar. Ujuk-ujuk, masa gak ada ujuk-ujuk gak senang terus ujuk-ujuk senang kan, itu hal yang gak wajar. Apakah ada pelet yang gak ujuk-ujuk gak senang terus perlahan-perlahan? Ada doa-doa tertentu yang memang digunakan. Beberapa literasi juga mengatakan bahwasanya kita menggunakan Asmaul Husna ya Rahmanu ya Rahim ya Rahmanu ya Rahim dengan takaran tertentu, itu juga sama, bisa membuat orang lain terpikat pada diri kita, bisa membuat orang lain itu welas asih pada kita. Kemudian ada doa itu Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Allah ya Allah ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad, itu juga bisa digunakan dengan tata caranya tersendiri. Jadi sama teman-teman kalau mau menggunakan silakan, tapi ketika nanti salah dalam hal kuncinya ya saya nggak ikut tanggung jawab, karena emang doa-doa seperti ini itu ada kuncinya masing-masing. Kayak seperti itu. Nek turu tangekno, nek tangi lakokno, takak nek wis mlaku teko marang aku. Wis si jabang bayi iki lho. Doa tersebut sudah mengangkat semua. Nek turu tangekno, berarti ketika dia tidur datang, bangunkan. Ketika sudah bangun, lakokno, buat dia jalan. Ketika sudah jalan, datangkan pada saya. Sampai seperti itu doa pelet itu. Bahkan orang yang tidur dibangunkan. Dan pernah kejadian itu sampai orang tidur itu si wanita itu sampai datang ke rumah malam-malam, karena memang saking kuatnya doa sebuah pelet. Ada pula lokasi-lokasi untuk hal pelet atau pengasihan itu ada. Daerah sini itu ada di atas Gunung Rahtau, di Gua Belah, itu adalah spesialis untuk hal pelet. Biasanya kalau jembatannya diambil, itu menandakan bahwasanya ada orang yang sedang bertapa di sana. Tapi ketika jembatannya ada, tidak ada orang yang bertapa di sana. Itu Gua Belah untuk spesifikasi pelet tingkat rendah, menengah ataupun tingkat tinggi, di sana ada.
monggo dumugi sing pengen dugi ting mriki. Nah, ketika saya menjelaskan seperti ini ya bukan cuma yang tampak saja yang datang, yang tidak tampak secara kasat mata ya hadir seperti itu. Banyak pusaka bukan banyak untuk pusaka pula ada namanya semar mesem, semar kuning, itu ada spesifikasi untuk pelet. Ada jaran goyang untuk keris, tapi tidak semuanya jaran goyang itu untuk pengasian. Terkadang kita menggunakan pusaka itu filosofinya bukan untuk kepada pengasian, malah kepada kewibawaan. Itu ada dan sangat ada. Kemudian ada satu lagi ajian yang lain yang memang bisa digunakan untuk pelet tadi. Kemudian untuk niat pelet darah haid itu misal ditulisi raja, ada di kalau laki-laki cowok pembalutnya itu tadi ditulisi nama si cewek tadi dengan si cowok ditulisi dan diikat dalam sebuah ruangan. Jadi gini, ini nama si A, ini nama si B, ini dilingkari seperti ini. Di bawahnya ditulisi alif 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 alif, terus ada nun mati, terus tak terbalik. Itu juga bisa dibuat raja. Tulisi terus dibungkus, ditali, dan dengan niatnya tali tadi aku gak niat naleni pembalut ini, tapi niat naleni si jabang bayi ini. Seperti itu. Dan itu lazim digunakan orang-orang dahulu. Sebelum ada pembalut ya banyak media. Ada daun sirih itu juga bisa digunakan untuk melet orang, bisa digunakan untuk sarana pengasian. Tapi yang temoros atau bagian ros-rosan ini nyambung, lelean itu loh, itu nyambung, dan itu bisa digunakan untuk melet. Sama juga ditulisi raja, ar-Rahman, ar-Rahim, terus di atasnya nun mati, wawu, di bawahnya dikasih wawu, di atasnya nun mati dikasih alif 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 sebanyak 3 kali atau 11 kali. Di bawah, pas di bawah itu ditulisi namanya dengan siapa, langsung ibaratnya kalau niat ngantongi ya aku gak niat ngesai barang iki, tapi aku niat ngesai atine si jabang bayi niki. Kemudian menghentakkan tanah kaki kiri 3 kali, sudah, nggak lama kena. Dipraktekkan silakan kalau bisa, dan kalaupun bisa ada resiko di belakang saya nggak ikut-ikut. Cuma ini saya menjelaskan sebagai edukasi bahwasanya ini ada gitu. Dan saya jelaskan lagi, penggunaan pelet itu adalah sebuah sarana memaksa sukma seseorang, karena nanti yang diikat adalah sukmo, dan ikatan tadi itu menyiksa sukma dan nanti ada karmanya di belakang. Jadi lebih enak itu menggunakan cinta yang sejati daripada menggunakan pelet. Karena apa? Pada dasarnya ketika sama-sama suka itu ada kemesraan tersendiri yang ada di luar pelet tadi. Ya memang benar ya, menggunakan pelet itu apa ya, kalau saya mengatakan itu ada kepuasan tersendiri, dibebaskan, tapi rasanya hampa. Apakah saya pernah dulu zaman SMA, tapi saya merasa buat apa gitu selama-lama. Kemudian pusaka kayak semar mesem punya saya. Nah sekarang di mana? Udah habis, tak jual, nggak punya sekarang. Seperti itu. Jadi pelet jenenge pelet darah haid itu pelet yang menggunakan media darah haid. Kalau wanita biasanya diambil darah haidnya tadi, terus dicampur dengan minuman atau makanan yang akan disajikan pada target.
Ya untuk jopo atau doanya ya tadi teh abang biyungku gede putih bopoku ken dedes kan ana ing raiku sira welas sira asih sira welas sira asih sesi jabang bayine siapa target asih 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 marang aku kun fayakun Allahu Akbar. Itu kalau doa Jawa dulu nggak usah ada kun fayakun Allahu Akbar, sudah mandi, sudah apa istilahnya, apa wajar istilahnya manjur ya, udah guys manjur ya, manjur seperti itu. Wah, dengan yakin, dengan kemantapan, dengan membayangkan si target tadi terus diminumkan, oh klepek-klepek dia seperti itu. Jadi darah haid itu sangat berbahaya dan saya tidak menganjurkan untuk menggunakan media tersebut. Karena apa, nanti imbal baliknya itu nggak enak, nanti bukan pada dia dan pasangannya tapi mungkin kepada keturunannya yang tidak enak. Itu nanti kembalinya itu ke keturunannya, nanti mungkin keturunan juga dia akan digunakan seperti itu juga atau diguna-guna. Karena apapun yang kita tanam kita juga yang akan memanen, istilahnya seperti itu. Mungkin sekarang kita enak-enak tapi anak turun kita tidak tahu apakah bisa enak kayak kita, seperti itu. Jadi untuk yang tadi WA saya terkait pelet darah haid, saya menganjurkan mending tidak menggunakan media ini, mending tidak menggunakan media seperti ini. Karena mengapa, nanti efeknya adalah di belakang bukan di sekarang. Pikirkan secara matang-matang ketika menggunakan sebuah media untuk mencapai sesuatu, media jalur hitam untuk mencapai sesuatu. Dipikirkanlah masa-masa sebelum bertindak, nanti takutnya menjadikan sampean menyesal pada akhirnya. Oke, itu aja untuk malam hari ini. Saya mohon maaf, akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.